Bagaimana hukumnya mencium mayit? Benarkah suami tidak boleh mencium dan memandikan mayit istrinya? Yang memandikan, baik, betul, ini ngomong diingatkan. Biarpun perempuan memandikan perempuan, itu tetap tidak boleh dibuka auratnya. Antara pusat dengan lutut tetap ditutup. Kemudian di saat harus menggosok wilayah tertentu antara paha dengan lutut, termasuk lipatan-lipatan di dalamnya, maka tidak boleh dengan tangan begini, ini tangan kosong. Harus dengan sapu, apa namanya, sarung tangan, agar tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya. Kalau ternyata tidak ada, cukuplah guyur dari atas, digosok dari atas kainnya. Jadi boleh lipatan kain dimasukkan ke dalamnya, selesai. Seperti itu. Jadi nggak harus pakai kaos tangan ya. Kalau ada, kalau nggak ada, cukuplah. Yang penting, mohon maaf, mungkin ditutupi dengan kain yang lebar, dikasih guyur air dari atas, digosok-gosok, diguyur lagi, gosok-gosok, sudah. Ini bukan mau dimasak, jangan digosok-gosok pakai sikat segala macam sampai ini. Jadi harus dihormat ini mayat. Kemudian setelah dibungkus ya, kemudian suami boleh memandikannya, istri boleh memandikan sang suami, biarpun suami adalah bukan mahram, ya kan? Tapi menjadi halal karena sebuah pernikahan. Setelah meninggal dunia, maka tetap diperkenankan karena Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, lau mutti qabli la ghassaltuki. Aisyah, kalau sampai kamu mati duluan, niscaya yang memandikan kamu adalah aku. Cuma Nabi pakai lau, jika, berarti nggak terjadi. Akhirnya Nabi wafat duluan. Kalau seandainya kau mati duluan, wahai Aisyah, engkau yang akan memandikan aku yang akan memandikan kamu. Nah, di sinilah para ulama mengatakan, suami yang waktu meninggal belum cerai loh ya, mantan suami memandikan nggak boleh. Jadi kalau waktu meninggal itu masih dalam keadaan suami istri, maka suami boleh memandikan atau sebaliknya. Baik, kemudian jika ada mayat sudah dibungkus rapi, tidak harus Anda kerabatnya menciumnya, bikin ribet itu nanti. Sudah rapi, bersih dan sebagainya, tidak usah harus menciumnya, tidak harus. Jangan sampai diseksa nanti, Pak, yang menjaga harus buka tutup, buka tutup, buka tutup, padahal sudah rapi, di keranda rapi, harus buka-buka. Cuman mungkin karena ada orang dekat dan sebagainya, pengen lihat wajah yang terakhir, kemudian orang istrinya atau apa. Kalau orang lain ngapain cium-cium? Nggak ada urusan. Sanak kerabatnya misalnya, makanya yang mencium misalnya mantan suaminya, mantan istrinya mencium, apakah menjadi batal? Oh, nggak ada yang batal, nggak ada batal. Orang meninggal dunia nggak ada. Makanya termasuk suatu ketika, ya ini salah pahamnya seorang sehingga katanya kalau keluar sesuatu bagaimana, misalnya mayat sudah dibungkus rapi lalu keluar kotoran lagi, batal? Nggak ada batal, mandinya nggak harus diulangi. Misalnya keluar kotoran, tinggal dibersihkan saja kotorannya, selesai. Bukan harus diulang mandinya. Jadi nggak ada lagi istilah batal bagi orang yang telah meninggal itu. Nggak ada batal wudunya, nggak ada batal mandinya. Jadi nggak ada itu semuanya. Jadi kalau ada suaminya mencium, ya nggak ada masalah, sudah dikafani dan sebagainya, dicium keningnya, boleh-boleh saja. Itu hanya berlaku untuk suami saja, atau perempuan dengan perempuan kerap dengannya. Tapi kalau laki-laki mencium keningnya, ngapain kamu tuh urusan dengan mayat itu? Nggak ada urusannya. Jadi nggak akan berlaku itu semuanya. Kamu siapa? Nggak ada urusan. Sepupu nggak ada urusan. Mantan suami ya, maksudnya suaminya, baik, suaminya yang meninggal dalam keadaan pernikahan masih ada, maka bolehlah dia mengecup keningnya, dan bukan keharusan. Artinya itu hanya perasaan saja, ingin rasa dekat dan sebagainya. Tapi jangan diseksa yang menjaga mayat, harus bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang.